Halo mereka traders, jadi kembali lagi bersama saya Yudi Spayoga. Kali ini saya akan membawakan weekly market briefing. Jadi di sini seperti biasa kita akan masuk ke pair DXY. Kita masuk time frame weekly. Nah, di sini kita melihat adanya bearish trend dari DXY. Kita memiliki zona resisten di area ini dan juga ada zona resisten di area ini. So, di sini terlihat di time frame weekly, DXY ini telah breakout di area ini. Which is DXY ini perlu yang namanya correction atau pullback. Nah, di sini sudah ada correctionnya atau pullback. Ternyata dia nggak bisa hit di area resisten. Lalu dia membentuk, kita remove. Lalu dia membentuk lower low yang lebih dalam lagi di sini. Nah, di sana kita melihat adanya lower low yang lebih dalam dari DXY, which is dari adanya lower low di sini juga ada support. Nah, tinggal lagi beberapa langkah lagi DXY ini menyentuh area support. Nah, di sini terlihat closing candle weekly. Closing candle weekly ini lumayan strong bearish, dan jika kita breakdown di area daily, kita akan menemukan yang namanya support resistance lagi. So, mari kita langsung masuk ke area daily. Nah, jadi di sini sudah jelas kan kita membuat support zona resisten. Nah, di area ini kita memiliki area zona support resistant yang cukup jelas untuk DXY. Sekarang kita akan masuk ke time frame daily. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya stokastik. Jadi kita memiliki stokastik. Nah, di time frame daily ini DXY ini sudah masuk di area overbought, oversold. Nah, di sini ada area oversold yang sudah berada di area 2. Kemarin waktu kita live trading itu saya prediksi bahwa USD akan menguat, dan itu sudah terjadi. Nah, jadi dari adanya time frame daily ini dan dibantu dengan indikator stokastik, kita mengetahui bahwa DXY ini sudah mencapai titik jenuh jual. Nah, di sini juga closing candle daily berupa doji, dan harapan saya ke depannya DXY ini akan retest di area resisten ini, dan jika dia ingin bearish maka di area resisten itu akan terjadi rejection. Maka dari sana DXY ini akan melanjutkan penurunan ke area support yang sesungguhnya atau mayor support. Nah, di sini kita akan langsung breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam kita akan membentuk sebuah channel. Kita akan menggunakan parallel channel dari sini ke area ini. Nah, di sini kita memiliki potensi DXY ini turun kemarin ke area trendline diagonal ini. Akan tetapi di time frame 1 jam ketika kita breakdown, di sini juga kita menemukan sebuah channel. Nah, di sini kita melihat adanya sebuah descending channel. Nah, jadi di sini kita hilangkan dulu, kita masuk di time frame 1 jam. Di sini kemarin kita membuat base yang sudah di break oleh DXY, akan tetapi break ini dia selalu ada rejection. Jadi kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci.
Nah, jika memang di sini dia ada rejection dan langsung melanjutkan penurunan, maka potensi dari DXY ini bisa sampai di Fibo minus 0.618. Oke. Jika dia naik membentuk higher high, lalu dia respect terhadap support sebelumnya atau base sebelumnya, maka dia akan membentuk higher high yang lebih tinggi lagi, mungkin sampai di area trendline diagonal. Seperti itu untuk DXY. Nah, jadi setelah kita mengetahui DXY, maka kita akan mengetahui pair-pair yang berlawanan dengan USD. Apa saja yang akan terjadi di sana? Mari kita langsung masuk ke pair selanjutnya. Jadi selanjutnya itu kita ada di Euro US. Euro US kita breakdown dari time frame weekly. Nah, time frame weekly Euro USD sudah mencapai area resisten dan closing candlenya berupa rejection. Masuk ke time frame daily, di sini juga ada rejection, ada dua shooting star. Nah, di sini kita melihat adanya breakout resistance sebelumnya yang sudah menjadi support. Di sini harusnya Euro USD ini membentuk sebuah higher low jika Euro USD ini akan melanjutkan kenaikannya. Harusnya dia retest dulu di area ini atau dia merespect terhadap Fibonacci. Jadi jika kita memasangkan Fibo, di sini dia masuknya di Fibo 618. Jadi ekspektasi saya Euro USD ini akan bearish ke area Fibo 0.18. Nah, jadi di sini kita akan breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini kita melihat adanya sebuah tren bullish. Di sini kita melihat adanya sebuah tren bullish yang dimana kemarin kita prediksi ketika NFP itu dia akan bearish, dan lumayan ini sekitar, kita cek ke time frame 1 jam ya, sekitar 56 pips untuk NFP, lumayan. Jadi dari sini kita akan ulang lagi menganalisa. Nah, di time frame 1 jam di sini kita melihat adanya support yang sudah di break oleh Euro USD. Dan juga di sini dia ada rejection di area support lagi, which is ini masih menjadi higher low karena belum ada yang namanya lower high. Nah, dari sini kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci. Jika Euro USD ini bullish dan respect terhadap salah satu Fibonacci, let's say dia bullish ke area 618 dan ada rejection, maka dari area ini kita bisa memanfaatkan posisi short atau sell dengan stop loss yang cuma 15 pip. Sedangkan take profit itu bisa berkemungkinan sampai area Fibo 0618 minus 0618. Jadi kita tinggal menunggu adanya rejection. Ketika dia pullback, maka kita bisa manfaatkan penurunan dari Euro USD ini. Nah, jadi dari Euro USD jika memang respect terhadap Fibo, maka kita bisa entry, dan jika dia tidak respect terhadap Fibonacci, maka kita bisa menunggu sampai Fibo Euro USD ini breakout dari area support yang telah di break ke area itu, dan dia pullback, maka kita bisa mengikuti tren bullishnya seperti itu. So far kalau kita buatin channel di sini masuk sih, bisa potensi menjadi channel. Mungkin dia akan naik lagi ke area trendline diagonal, baru dia bakal bearish.
itu nanti akan kita lihat ketika market sudah open. So gambarannya hanya seperti ini, respect terhadap Fibo atau respect terhadap trendline diagonal. Nah ini untuk Euro USD, dan kita masuk ke New Zealand USD yang kemarin kita live. Nah New Zealand USD ini sudah running sekitar 53 pips kurang lebih. Nah potensinya jika New Zealand USD ini breakout sampai area support ini, maka kita bisa entry sell lagi ketika dia pullback atau membuat lower high. Jadi let's say misalkan dia turun sampai di sini, lalu kita bisa entry ketika dia pullback. Nah stop loss dari area ini. Nah di sini misalkan dia break, di sini berarti kita memiliki zona yang sudah di break. Jadi stop lossnya mungkin cuma 30 pip agar tidak dicolek, dan take profit itu berkemungkinan sampai di area support alarm saya ini. Nah jadi di sini kemungkinan ini risk to reward sangat bagus, 1 banding 4.73, stop loss 30 pip, take profit 146 pip jika memang New Zealand USD ini breakout. Nah jika New Zealand USD ini respect terhadap trendline diagonal, maka Euro USD ini akan lanjut naik dari area zona ini. Nah, di sini juga kita bisa mengukur menggunakan Fibo. Nah, misalkan dia naik dan respect terhadap Fibo 618, berarti ini kita bisa menunggu rejection di area ini, dan kita akan berasumsi dia menjadi head and shoulder. Nah, dari adanya head and shoulder, kita bisa aggressive entry di area ini dengan stop loss hanya 15 pip. Baru dia jika memang ada rejection dia akan turun. Seperti itu untuk New Zealand USD. Nah, tetapi jika ini di break sampai sini lalu dia membentuk higher low, maka dia berkemungkinan akan melanjutkan tren bullish. Nah, mungkin dia akan melanjutkan tren bullish sampai di trendline lagi. Ini kita perpanjang sampai di trendline ini lagi. Nah seperti itu untuk New Zealand USD. Mungkin teman-teman ada yang mau request pair. Ya betul, kalau reject Fibo bisa menjadi head and shoulder. Ada teman-teman ada yang mau request pair? Di sini GJ ini menarik. Oke, kita akan masuk di GJ time frame daily. Nah, GBP, GPY time frame daily di sini terlihat closing candle ada rejection 3 kali. Jadi ini ada rejection 3 kali, kita bisa melihat adanya rejection 3 kali di area resisten. Nah, di sini ada area resisten. Nah, di sini GBP GPY respect terhadap Fibonacci 0.786, which is ini akan menjadi sebuah reversal sampai area Fibo 0.618. Nah, di sini untuk GBP GPY karena trennya itu turun, ini sangat berkemungkinan sekali untuk GBP GPY melanjutkan penurunannya. Jadi dari sini coba kita ukur.
Nah, di sini juga dia respectnya Fibo 0.6718 sama, berarti tipikal dari GJ ini dia respect terhadap Fibo 0.786. Kalau kita tarik dari sini, yaps, betul, pas. Di sini ada Fibo 0.786, dia langsung bearish. Oke, jadi dari daily time frame di sini kita melihat adanya potensi GBP/JPY ini untuk melanjutkan penurunannya. Nah, jadi GBP/JPY dari daily time frame dia berpotensi untuk bearish ke area support. Nah, di sini kita bisa membuatkan sebuah trend line. Nah, di sini kita akan breakdown langsung ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini terlihat ada double top, tetapi sudah di break, dan ketika breakout dia membentuk yang namanya sebuah pattern. Nah, di sini kemungkinan ini GBP/JPY membentuk sebuah pattern rising wedge di time frame 4 jam. Nah, dari rising wedge ini juga sudah ada rejection shooting star dan sudah ada confirm bearish candle. Jadi minggu besok atau Senin besok itu kita bisa entry langsung di GBP/JPY. Stop lossnya seperti digambar, take profit at least sampai di area trendline diagonal. Nah, jadi trendline diagonal ini mungkin akan di respect oleh GBP/JPY. Oke, atau teman-teman bisa entry ketika GBP/JPY ini breakout trendline, lalu stop lossnya diperkecil. Nah, jadi di sini sangat bagus sekali dari GBP/JPY adanya rising wedge di area resisten. Well, kita masuk ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini dia akan menemukan sebuah support di area ini. Jadi misalkan GBP/JPY ini bearish sampai area support, kita bisa mengukur langsung menggunakan Fibo dari atas ke bawah, dan kita akan mengambil titik koreksi dari GBP/JPY ini. Jika GBP/JPY naik ke area Fibo 618, maka kita bisa berasumsi dia akan membentuk head and shoulder. Oke, dari adanya head and shoulder kita bisa langsung entry di sini. Di sini kita bisa langsung entry dengan stop loss yang diperkecil. Nah, mungkin 30 pips stop loss dan take profit pertama ada di 153 pips. Jadi di sini ada Fibo 618. Dari sini mungkin dia akan retest lagi ke sini, retest dari rising wedge, baru dia melanjutkan penurunannya. Oke, ini untuk GBP/JPY sangat bagus sekali dan sangat clear sekali. Oke, last pair ada XAUUSD. Nah, XAUUSD di sini kita sangat jelas sekali melihat adanya breakout dari base. Base di break sangat impuls, selalu di sini ada potensi dia bakal retest atau pullback. Nah, jadi kemarin ketika kita live trading ya Surya Dharma, kita dapat nge-sell gold 140 pip. Itu yang dapat di si Eko, Bro Eko itu dapat 140 pip. Dan di sini kita melihat adanya sebuah candle yang sangat kecil dan berpotensi menjadi pullback dari gold ini sendiri. Nah, jadi dari area base ini di break, dia akan pullback ke area resisten ini. Lalu jika memang ada rejection dia bakal turun. Oke, ini untuk di time frame 1 jam. Oke, kita akan masuk dari time frame daily dan kita remove. Di sini kita melihat adanya sebuah support yang sudah di break, which is dia akan berubah menjadi resisten. Dan terlihat gold di sini dia sudah mencapai di area support yang sudah di break, which is itu menjadi resisten. Jadi ini adalah potensi dari goldo ini sendiri membentuk lower high. Dan jika kita tarik Fibonacci di sini ada Fibo 6
18 yang di respect oleh gold ini sendiri. Nah, jadi di time frame daily di sini jika gold ingin melanjutkan kenaikan, kita bisa tarik Fibo dari bawah. Nah, dari bawah ini kita bisa tarik Fibo. Kita akan menunggu yang namanya rejection. Nah, jadi gold ini berpotensi koreksi sampai di Fibo 618 baru dia melanjutkan kenaikannya. Karena di sini kita melihat adanya sebuah channel yang lumayan clear di sini versi daily time frame. Berarti syarat dari gold ini untuk naik adalah pembentukan higher low. Nah, di sini kita melihat adanya descending channel yang cukup clear. Nah, jadi di sini jika memang gold membentuk correction di area ini, maka gold ini akan melanjutkan tren bullish. Jadi simpelnya di sini ada higher high, lalu di sini membuat higher low, lalu dia membentuk higher high lagi di area Fibonacci 0.18 atau di trendline diagonal. Ini untuk versi daily time frame. Jadi kita akan masuk ke 4 jam. Nah, di time frame 4 jam dia sudah ada rejection berkali-kali. Oke, di time frame 1 jam gold itu memiliki sebuah pattern yang mungkin ini adalah rising wedge. Oke, yang saya lingkari ini adalah pattern dari gold. Jadi kita gambarkan langsung. Nah, di sini dia breakout. Gold breakout. Kita masuk ke time frame 15 menit. Nah, di time frame 15 menit ini gold ini langsung breakout ke area ini. Nah, di sini kita punya area resistance test. Nih, area resistance. Dan kalau kita tarik Fibo itu dari sini, kemungkinan gold akan mencari Fibo 618 dan jika memang di respect, maka dia akan bearish ke Fibo yang kita buat tadi di time frame besar. Oke, kita masuk ke 4 jam, kita cari angkanya. Nah, di sini ada angka sama. Di sini adalah zona dari gold ini sendiri. Jadi kalau kita pakai Elliott, sini A-nya, di sini bisa jadi B. C-nya itu bisa di sini. Oke, D-nya itu bisa di sini. Dan E itu ada di Fibo 618. Nah, di sini. Jadi, pergerakan dari gold ini sendiri saya prediksi bakal seperti ini. Dia turun ke Fibo B mencari C. Oke, langsung dia membuat ke D. Buat ke D, lalu naik ke E. Nah, di sini ada zona reversalnya. Nah, kurang lebih untuk gold dia akan seperti ini. Harusnya gold bakal bearish dulu ke area zona yang kita buat. Nah, ini mungkin bisa membantu teman-teman yang lagi trading gold. Menurut prediksi saya dia akan seperti ini jalannya. Dan semoga weekly market briefing ini minggu depan berjalan sesuai dengan skenario. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you for watching dan jangan lupa untuk dibantu untuk follow up dari forecast kita kali ini. Okay guys, see you on the next video. Thank you for watching.